Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kembali tentang pembahasan penelitian kualitatif. Pada sesi kali ini saya akan coba membahas dan menjelaskan tentang analisis data dalam penelitian kualitatif. Nah, tentu beda sekali sama analisis data di penelitian kuantitatif sebagaimana sudah dijelaskan di perbedaan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Analisis data merupakan fase paling kompleks dan misterius dalam penelitian kualitatif, karena untuk melakukan analisis data akan memakan waktu dan sulit akibat peneliti dihadapkan pada sejumlah besar catatan lapangan, hasil wawancara yang ditranskripkan, kemudian rekaman audio, data video, refleksi atau informasi dari dokumen yang telah dikumpulkan, yang semuanya harus diperiksa dan ditafsirkan oleh peneliti. Selain itu, dalam penelitian kualitatif, analisis akan melibatkan pengurangan atau dalam bahasa penelitian kualitatif itu reduksi, dan mengatur data, kemudian mensintesis atau menyimpulkan dari beberapa data yang dikumpulkan, disimpulkan menjadi satu bentuk argumen, kemudian bisa mencari pola untuk membangun argumen kualitatif berdasarkan data lapangan dan menemukan apa yang penting. Oleh karena itu, peneliti harus mendengar, membaca, memahami, dan mengatur apa yang dimiliki untuk membuat penjelasan, mengembangkan teori, atau mengajukan pertanyaan baru. Nah, itu sedikit deskripsi tentang apa yang akan dihadapi oleh peneliti ketika akan melakukan analisis data. Donald Dari dan kawan-kawan dalam bukunya Introduction to Research in Education memaparkan tentang tahapan-tahapan dalam melakukan analisis data kualitatif. Nah, yang pertama menurut Donald Dari dan kawan-kawan, mengenali dan mengorganisir data. Mengenali dan mengorganisir data dimaksudkan untuk memudahkan mengambil data. Jadi peneliti diusahakan terbiasa dengan data melalui membaca kembali catatan dan transkrip maupun video, sehingga nantinya akan terbangun semacam keakraban antara peneliti dengan data. Tahapan berikutnya ada coding dan reduksi data. Inti dari analisis kualitatif termasuk di dalamnya identifikasi kategori dan tema data yang telah dikumpulkan. Nah, pengkodean itu berarti menyortir data mentah yang telah dikumpulkan di lapangan, kemudian dikategorikan sesuai tema dan fokus penelitian. Nah, data yang sudah di coding tadi atau ya sudah disortir tadi, kemudian disesuaikan dengan tema dan fokus penelitian. Sekiranya tidak ada yang keluar dari konteks tema atau fokus penelitian, maka akan dikurangi atau direduksi. Tahapan analisis data kualitatif yang terakhir ada interpretasi data. Nah, interpretasi ini bermaksud memberikan makna, menceritakan kisah, memberikan penjelasan, dan mengembangkan penjelasan melalui argumen. Menafsirkan data kualitatif itu sulit karena tidak ada aturan yang ditetapkan untuk diikuti. Sementara kualitas interpretasi juga tergantung pada latar belakang, perspektif, pengetahuan, pemahaman teoritis, dan kualitas intelektual dari peneliti. Nah, jadi melakukan interpretasi data itu lumayan sulit karena harus memiliki kualitas untuk membangun satu argumen yang berkualitas. Pada tahapan analisis data, Becker dan Geer itu dalam Louis Cohen dalam bukunya Research Method in Education
bahwa ada semacam pendekatan sistematis dalam melakukan analisis data. Yang pertama, membandingkan berbagai kelompok secara bersamaan. Artinya data yang dikumpulkan itu dari beberapa kelompok itu dibandingkan secara bersamaan. Ada kecocokan atau tidak. Nah, ini untuk melihat kesesuaian data. Kemudian yang kedua, mencocokkan tanggapan yang diberikan dalam wawancara dengan perilaku yang diamati. Jadi terkadang ada beberapa semacam kesalahan atau kesalahan data di lapangan ketika data yang kita hasilkan melalui observasi itu berselisih dengan data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara. Nah, ini yang harus dicocokkan. Sekiranya nanti terdapat selisih atau perbedaan antara dua teknik pengumpulan data tersebut, maka peneliti wajib mengkonfirmasi ulang data yang telah diperoleh di lapangan. Yang ketiga, menganalisis kasus-kasus yang dianggap menyimpang dan negatif, serta menghitung frekuensi kejadian dan tanggapan. Nah, jadi di dalam penelitian kualitatif itu beberapa kasus yang dianggap penting. Nah, ini khusus yang apalagi jika studinya studi kasus, maka beberapa kejadian, fenomena atau kasus yang dianggap barangkali menyimpang atau negatif atau sesuatu yang tidak biasanya terjadi, maka hal tersebut harus dicatat oleh peneliti dan dilihat frekuensinya dan bagaimana tanggapan respondennya. Yang terakhir, menyusun data hasil analisis yang cukup dan memisahkannya dengan data mentah. Nah, data hasil analisis yang dibuat oleh peneliti itu harus dipisahkan dari data mentah. Data mentah yang dimaksud itu data hasil dari lapangan yang dikumpulkan melalui baik itu teknik wawancara, teknik observasi, dokumentasi yang belum dianalisis atau belum diinterpretasikan oleh peneliti. Setelah memahami tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif, kemudian pendekatan sistematis dalam analisis data, berikut metode analisis data kualitatif menurut Lewis dalam bukunya Research Method in Education. Nah, yang pertama ada analisis tipologis. Analisis tipologis pada dasarnya adalah klasifikasi proses di mana data dimasukkan ke dalam grup atau kategori berdasarkan beberapa kriteria yang jelas. Misal, data dikelompokkan berdasarkan data tindakan, atau misalnya ada data perilaku, ada data makna, ada data aktivitas. Nah, data-data tersebut dikelompokkan ke dalam kategori-kategori tersebut. Nah, ini juga merupakan salah satu proses dalam teknik kualitatif yang disebut dengan teknik coding data. Yang kedua, analisis induktif. Dalam analisis induktif, data diperiksa dan dicermati untuk menghasilkan kategori fenomena. Nah, antar kategori kemudian dicari hubungannya dan disintesiskan atau disimpulkan menjadi argumen analisis data. Metode analisis data yang terakhir ada perbandingan konstan. Nah, dalam perbandingan konstan ini, peneliti membandingkan data yang baru diperoleh di lapangan dengan data yang sudah ada sebelumnya. Nah, nanti perbandingan tersebut akan dilihat data itu sifatnya konstan atau berubah-ubah. Nah, hal tersebut untuk mencapai kualitas atau kesempurnaan data. Sebenarnya ini metode analisis data kualitatif secara umum yang disebutkan Lewis ini tentang analisis tipologis, analisis induktif, dan perbandingan konstan. Ada banyak sekali teori yang menjelaskan tentang metode analisis data kualitatif. Kalau misalnya kalian mau melakukan penelitian kualitatif, kemudian mempersiapkan kajian literatur setidaknya 10 untuk setiap
fokus penelitiannya, 10 artikel maksudnya, saya kira masalah metodologi dan atau metode analisis data kualitatif itu tidak membingungkan nanti, karena sudah ada literatur yang menjelaskan tentang metode analisis data. Semoga bermanfaat tentang pembahasan analisis data penelitian kualitatif. Nah, berikutnya nanti ada penjelasan terkait teknik keabsahan data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.